Tunggu. Klubnya belum buka. Kembali lagi nanti. Aku di sini untuk menemui Kakak Bai. Aku adalah putri sulung keluarga Ye. Ye Sihan. Aku ingin bertemu dengan Kakak Bai. Kau adalah putri sulung keluarga Ye. Kakak Bai sedang sibuk. Tolong tunggu di luar sebentar. Setelah Kakak Bai senggang, aku akan memberitahu. Kurir itu pindah sana. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Dia suamiku. Dia datang bersamaku. Tunjukkan rasa hormat. Suami. Aku tak percaya putri tertua keluarga terhormat Ye akan mencari seorang kurir untuk menjadi suaminya. Nona cantik, seleramu benar-benar unik. Di mana Bai Fen? Suruh dia keluar dan temui aku. Kawan-kawan, ada yang bikin masalah. Siapa yang bikin masalah? Siapa? Tidak. Kami tidak di sini untuk membuat masalah. Kami di sini untuk menemui Kakak Bai. Untuk membicarakan sesuatu. Omong kosong. Begitukah caramu bicara? Menurutku kau hanya di sini untuk cari masalah. Siapa yang memukul? Pertama, tinggalkan satu tangan dan satu kaki. Maka kamu bisa melihat Kakak Bai. Ini masalah antara kami para pria. Apa yang kau, seorang wanita, ikut campur? Tetap di tempat. Lu Fan, jangan katakan apa-apa. Biarkan aku yang mengurus ini. Apa kau bilang kau tidak mengerti aku? Mundur. Aku akan memberimu 3 menit. Suruh Bai Feng keluar menemuiku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Hanya seorang kurir. Dan begitu sombong. Berhenti. Berhenti. Kakak Bai. Kakak Bai. Sudah lama aku tidak melihat pemuda impulsif seperti itu. Kakak Bai, Lu Fan, dia tidak. Nona Ye. Kita akan bicarakan masalahmu nanti. Kamu melumpuhkan kaki Black Panther. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan itu? Tidak, aku tidak. Ceritakan padaku. Bulan lalu, seseorang membuat masalah di sini dan melukai salah satu bawahanku. Aku menyuruh orang memotong tubuhnya, dicincang menjadi pasta daging, dan diberikan kepada Mas Dev Tibetku. Sisa tubuhnya masih berada di sumur kering di pinggiran selatan. Kakak Bai, Lu Fan benar-benar tidak sengaja melakukannya. Berapa kompensasi yang kamu mau untuk ini? Aku akan membayarnya. Apa aku menyuruhmu bicara? Tampar dia. Sangat menjengkelkan. Kamu berani memukulku. Cukup berani. Apa? Kau tidak bisa memukulku. Aku bisa. Coba pukul aku lagi. Rasanya enak. Yiji, lumpuhkan dia untukku. Aku akan mengirisnya sampai mati, sepotong demi sepotong. Ya. Berhenti. Bagaimana kamu memiliki pedang ini? Dilihat dari ekspresimu, kau pasti mengenalinya. Jadi sekarang, apa kau ingin terus melumpuhkan anggota tubuhku? Atau kita bicara di tempat lain saja? Nah, kamu lucu sekali. Lihat nakut-nakutin, tapi cuma bawa pisau patah. Kenapa kamu tidak mati saja? Kakak Bai. Diam. Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Lu, jika Anda tidak keberatan. Mari kita naik dan bicara. Baiklah. Aku akan naik dan bicara dengan Bai Feng dulu. Kau tunggu aku di mobil. Kita datang bersama. Tentu saja kita akan pergi bersama. Aku tidak menyangka kau, wanita, cukup setia. Jangan khawatir, aku tidak bisa membiarkan masalahmu gagal. Lanjutkan. Siapa peduli tentang itu? Aku hanya khawatir tentang kau naik sendirian. Nona Ye, jangan khawatir. Tuan Muda Lu dan saya hanya akan naik untuk membicarakan sesuatu. Ayo pergi. Tuan Muda Lu, silakan. Nona cantik. Aku masih ada pengiriman nanti. Apa kau mencoba membuatku minum dan menyetir? Maafkan aku tidak mempertimbangkannya. Jus tidak apa-apa. Tidakkah kamu takut aku benar-benar akan membunuhmu? Kau harusnya senang bahwa kau tidak memiliki niat membunuh. Kalau tidak, kau sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Muda Lu, mohon tahan diri. Tidak.
Bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Tuan muda Lu, wanita rendahan ini buta akan kehebatan Anda. Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Mohon maafkan saya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Aku masih ada pengiriman nanti. Beritahu aku, pisau patah ini. Apa hubunganmu dengannya? Pedang rusak ini milikku. Dulu, aku sedang dikejar. Untungnya, aku diselamatkan oleh seorang master. Jadi aku memberinya pedang rusak ini. Selama di masa depan ada seseorang yang membawa pedang ini untuk menemuiku. Tidak peduli tugasnya, aku tidak akan menolak. Namun, bolehkah saya bertanya, Tuan muda Lu, bagaimana Anda mendapatkan pedang ini? Pisau patah itu diberikan oleh bibiku. Mungkinkah orang yang menyelamatkan Bai Feng saat itu adalah bibiku? Bibi yang suruh aku bawa pisau itu ke Bai Feng. Mungkinkah dia ingin aku menaklukkan Bai Feng untuk keperluanku sendiri? Orang yang menyelamatkanmu saat itu bermarga Lu. Dan apakah dia seorang wanita? Tepat sekali. Bolehkah saya dengan berani bertanya, Tuan muda Lu, apa hubungan antara master ini dan Anda? Dia adalah bibiku. Ngomong-ngomong, apa yang kau katakan saat itu masih berlaku. Seseorang datang padamu bawa pisau patah ini. Tugas apapun, kau tidak akan menolak. Tuan muda Lu, Anda bercanda. Meskipun saya tidak berbakat, setidaknya saya memiliki integritas. Saya punya. Hidupku diberikan oleh bibimu. Jangankan sekadar tugas, selama bibimu membutuhkan. Bahkan jika dia menginginkan kepalaku, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Tidak seserius itu. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku bertanya padamu, siapa yang perintahkan pembiusan si Han? Siapa itu? Tuan muda Lu, masalah Nona Yi agak rumit. Jika Anda terlibat, itu pasti akan membawa masalah. Apa kau pikir aku ingin terlibat? Berhenti bicara omong kosong. Jawab saja pertanyaannya secara langsung. Ya, yang nyuruh aku bius Nona Yi dan mengancamnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Xiao, Zhao Yichen. Zhao Yichen memberiku 10 juta, dan aku disuruh serahkan Nona Yi ke dia. Keluarga Xiao, peringkat pertama di Jiangzhou. Benar, keluarga Xiao di Jiangzhou, meskipun tidak maha kuasa, tapi mereka dianggap penguasa sejati kota ini. Mereka pegang kendali atas dunia gelap, legal, dan resmi, dan keluarga-keluarga terkemuka lainnya, termasuk keluarga Ye. Dibandingkan dengan keluarga Xiao, sama sekali tidak layak disebut. Namun, sejauh yang saya tahu, masih ada seorang master di balik keluarga Xiao. Sosok yang kuat. Masih ada sosok kuat di belakang keluarga Xiao. Benar, keluarga Xiao menguasai Jiangzhou, dunia bawah, dunia sah, dan kalangan pejabat. Aku yang menguasai dunia bawah. Menarik. Mengenai masalah Ye Xihan, terus pantau. Jika ada pergerakan dari keluarga Xiao, segera beritahu aku. Juga, bantu aku menyelidiki siapa yang melukai bibiku. Aku akan pergi sekarang. Hei, Tuan muda Lu, kalau begitu aku akan mengantarmu. Baiklah. Selamat tinggal, Tuan muda Lu. Lu Fan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semuanya sudah beres. Bai Feng tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana kau menyelesaikannya? Bai Feng, dia tunduk pada aura kerajaanku dan mengakui aku sebagai bosnya. Jadi, aku cuma bilang beberapa kata padanya, dan dia tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin dia membiarkanmu menjadi bosnya? Cepat, bilang apa yang tadi kalian bicarakan. Sudah kubilang, tapi kau tidak mau percaya. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Kau harus segera pulang. Aku masih harus bekerja. Aku harus menagih pembayaran belum lunas di grup Hongning. Ikutlah denganku. Grup Hongning. Grup Hongning berutang kepada kita. 30 juta yang belum dibayar. Tanpa pembayaran ini, bisnis kita akan sulit berkembang. Jadi, Tidak tertarik, tidak mau pergi. hei, Lu Fan. Lu Fan. Kau bajingan. Siapa peduli bantuanmu? Aku bisa mendapatkan uangnya kembali sendiri. Dari siapapun. Aku di kantor ketua Tao Hongning. Cepat datang dan selamatkan aku. Tao Hongning, ketua grup Hongning. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tao Hongning, jangan mendekat. Aku memperingatkanmu. Jika kau macam-macam, keluarga Ye pasti tidak akan melepaskanmu. Keluarga Ye. Apa nilai keluarga Ye? Aku orangnya Tuan muda Xiao. Hari ini, kamu mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Aku akan menikmati sepenuhnya rasa wanita tercantik Jiangzhou. Pergi, siapkan peralatannya. Dan wanita tercantik Jiangzhou, film dewasa, pastikan untuk menyimpannya, untuk dinikmati nanti dengan santai. Siapa tahu, mungkin nanti, beberapa klien mungkin ingin menontonnya, dan aku bisa menjualnya dengan harga bagus. Baiklah. Kau bajingan.
Aku baru saja mengirim pesan kepada suamiku. Dia akan tiba sebentar lagi. Kamu tidak mendengarku. Dengan jelas barusan kan? Kamu benar-benar berpikir. Kamu masih dirimu yang dulu. Satu pesan. Dan kamu bisa memanggil Tuan Muda Xiao. Kamu terlalu naif. Saat ini. Dia mungkin mau tenggelamkan kamu di kandang babi. Dia bukan suamiku. Bukan Xiao Yichan. Hei, jangan bilang. Itu kurir bau itu. Aku memperingatkanmu. Suamiku sangat hebat. Jika kau berani melakukan apapun padaku, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu benar-benar lucu. Kamu tidak benar-benar berpikir. Seorang kurir bau bisa datang ke sini dan membawamu keluar tanpa terluka. Hei, Nona Ye, suamimu belum tiba. Bagaimana kalau kita pemanasan dulu? Begitu dia sampai di sini, kita bisa memulai secara resmi. Kau bajingan, lepaskan aku. Nona Ye, aku tidak suka memukul wanita sejak awal. Jadi jangan memaksaku lebih jauh. Hari ini, tidak mungkin bagimu untuk keluar dari sini dalam keadaan utuh. Sebaiknya kamu bersikap baik. Dan jangan mencari masalah. Lagi pula, kamu sudah bermain-main dengan seorang kurir yang bahkan tidak kamu kenal. Jangan berpura-pura polos di depanku. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Jangan berani-berani mendekat. Jangan khawatir, aku akan sangat lembut. Ya ampun. Ada videonya juga. Direktur kau cukup bersenang-senang. Ya Tuhan. Jadi itu kamu, nah? Yang membuat Tuan Muda Xiao malu. Kamu punya nyali. Berani datang ke sini sendirian. Sayang sekali. Hari ini, kau tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Oh benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau berencana menahanku. Bajingan, hanya seorang pengantar barang. Datang ke sini malah bersikap seenaknya. Apakah kamu bosan hidup? Keluar dari sini sekarang juga. Dasar bocah. Beraninya kamu memukul anak buahku. Sungguh berani. Aku paling benci ketika orang memaksakan diri pada orang lain. Kita hidup di era apa sih? Kau masih ingin mendapatkannya secara gratis. Apa kau tidak punya malu? Nan, kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku bisa memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Kau membuatku takut setengah mati. Aku masih punya beberapa pesanan untuk diantar. Aku tak punya waktu untuk bicara denganmu. Ayo pergi. Siapa yang berani pergi tanpa perintahku? Ketua kau. Kamu berani melukai kakiku. Aku akan menghabisimu. Aduh. Masih cukup tangguh bicaranya ya. Bagaimana kau ingin menanganinya? Aku ingin melumpuhkannya. Ye Jihan, aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Hati-hati, atau aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Kau benar-benar suka mengganggu wanita, bukan? Dan kau, tindakan membantu kejahatan seperti itu. Kau pasti sudah melakukan cukup banyak, bukan? Kamu, jangan mendekat. Aku memperingatkan kalian semua. Aku baru saja mengirim pesan ke Bos Bai. Dia akan segera tiba di sini. Kalian semua akan mati. Bos Bai. Bai Fei. Takut sekarang kan? Bos Bai dan ketua kau adalah teman baik. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya. Aku ingin melihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Ini bukan urusanmu sekarang. Kau harus kembali dulu. Tidak mungkin. Aku belum menerima uangnya. Aku belum bisa pergi. Perusahaan mereka berutang 30 juta kepada grup Yun ya. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena dia menelpon dan menyuruhku datang mengambil uangnya. Arus kas grup Yun ya sudah sangat ketat saat ini. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang ini kembali, perusahaan kita akan berada dalam bahaya besar. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara setelah dia tiba. Pakai bajumu. Kalau tidak, orang akan mengira kau seorang eksibisionis. Kamu si pamer. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Sudah kuduga. Terlibat dengan wanita sepertimu tidak pernah berakhir baik. Dan benar saja, masalah terus berdatangan satu demi satu. Aku benar-benar tidak tahu hal berantakan apa lagi yang akan terjadi nanti. Bos Bai, kamu akhirnya di sini. Cepat, suruh orang-orangmu untuk melumpuhkannya untukku. Lalu biarkan dia dengan satu napas. Aku akan membuatnya berharap dia mati.
Salam, Tuan Muda Lu. Apel. Bos Bai, kamu mengenalnya. Siapa? Siapa dia? Tuan Muda Lu, maafkan aku. Aku tidak tahu kau ada di sini. Kudengar kalian berdua berteman baik. Itu tidak benar. Dia dan aku bertemu melalui Xiao Yichan. Kemudian, dia sesekali membayarku untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah sulit. Itu saja. Jadi begitu. Tuan Muda Lu, aku tidak tahu persis apa yang terjadi di sini. Bukan masalah besar. Bos kau ini naksir Nona Yer dan ingin memilikinya tanpa keluar uang sedikit pun. Dan kemudian, Nona Yer tidak setuju. Dia hanya ingin memaksa. Tidak bisakah kamu bicara yang benar? Kenapa bicaramu kasar sekali? Ko Hongming, kau benar-benar bosan hidup, bukan? Tuan Muda Lu, bagaimana rencanamu menghadapi orang ini? Lihatlah perilakunya. Sebelum hari ini, dia pasti sudah melukai banyak orang. Heran dia bisa hidup selama ini. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Mengerti? Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu. Tolong ampuni aku. Beri aku satu kesempatan terakhir. Aku tidak akan pernah berani lagi. Kakak Bai, aku mohon padamu. Tolong mohonkan untukku pada Tuan Muda Lu. Minta dia mengampuni nyawa anjingku. Kakak Bei, Ko Hongming adalah bagaimanapun juga bawahan Xiao Yichan. Jika kita membunuhnya sekarang, kita mungkin menyinggung keluarga Xiao. Bagaimana jika aku bersikeras dia mati? Karena Tuan Muda Lu sudah berbicara, jangan terlalu banyak khawatir. Ya, Aku bersedia memberikan kompensasi. Jika kamu bisa mengampuni nyawaku, aku akan segera meminta Departemen Keuangan mentransfer pinjaman 30 juta yuan, terutang kepada grup Yunya segera. Selain itu, aku juga bersedia bayar 5 juta yuan lagi sebagai ganti rugi untuk Nona Ye. Jangan. Apa kau mencoba mengusir pengemis? Ini wilayahmu. Aku tidak akan mempersulitmu. Dalam seperempat jam, jika 40 juta tidak ditransfer ke rekening grup Yunya, maka kirim dia pergi. harap tenang, Tuan Muda Lu. Dia tidak akan berani tidak mentransfernya. Bos kau. Aku tahu, kau pasti akan membalas dendam padaku. Biar ku beritahu dulu, metode apapun yang kau punya, kau bisa arahkan semuanya padaku. Jika kau berani menyentuh siapapun di sekitarku lagi, aku jamin aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Sekalian saja ikut numpang denganmu. Yai Shenhang hidup dalam kesenangan tanpa batas, berpesta dan bersenang-senang, tenggelam dalam berbagai bar dan klub. Dia orang tidak berguna yang terkenal di Jiangsu. Pada dasarnya, dia tidak menangani urusan keluarga yang serius. Dia mungkin tidak punya niat baik mencarimu kali ini. Bagaimanapun juga, dia ayahmu. Kau bicara begitu saja tentang dia. Aku berharap aku tidak punya ayah seperti ini. Huang Huiyuan, asisten Ye Shenhang. Apakah kalian berdua, Tuan Lu Fen dan Nona Ye? Silakan ikuti saya, kalian berdua. Ketua Yi sudah menunggu lama. Saya akan minum, saya akan minum. Kamu minum juga. Ketua Yi, Tuan Lu dan Nona Yi sudah tiba. Lufan, Ye Shenhang, ayah dari Ye Xihan. Zihan ada di sini. Cepat kemari dan duduk. Berhenti menari. Matikan musiknya. Temani menantuku minum beberapa gelas. Pastikan menantuku terhibur dengan baik. Tip akan melimpah. Pergi ke sana. Yai Shenhang, apa maksudmu? Saya memanggil Lufan hari ini hanya untuk bersenang-senang. Bukankah hanya beberapa gelas minuman? Pria mana yang tidak seperti ini? Lufan, bagaimana menurutmu tentang ini? Manajer Huang, bawa masuk sekelompok gadis baru. Biarkan menantuku memilih beberapa. Yai Shenhang, kamu tidak tahu malu. Aku tahu niatmu tidak baik. Lufan, ayo pergi. Hai, kenapa kau pergi? Aku bahkan belum minum beberapa gelas dengan Ketua Ye. Ketua Ye hanya menjadi dirinya sendiri. Jika kau tidak tahan, kau bisa kembali duluan. Kamu minumlah sampai mati. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Begitu lebih baik. Klub ini punya beberapa pendatang baru, mahasiswi baru. Bagaimana kalau kita panggil mereka kemari agar kamu lihat? Jika kamu tidak suka yang polos, kita bisa carikan gadis asing sebagai gantinya. Dijamin memuaskan. Semua biaya malam ini saya yang bayar. Terima kasih, Direktur Ye. Tapi aku sudah bekerja sama denganmu dan membuat Ye Xihan cukup marah untuk pergi. Kau bebas bicara apapun sekarang. Lufan, saya harap kamu bisa pergi ke grup Yan ya.
dan membantunya. Lufan, selama kamu berjanji padaku untuk menjaga Jihan dan grup dengan baik, saya jamin setelah saya meninggal, seluruh keluarga Ye dan seluruh grup Yanya akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Tidak bagus. Direktur Ye, aku hanya seorang kurir. Tidak ada gunanya kau melukiskan gambaran besar padaku. Saya sedang membicarakan bisnis serius denganmu, tapi kamu hanya bercanda denganku. Apakah ini menarik? Jika kamu hanya seorang kurir, bagaimana Bai Feng bisa tunduk padamu? Kamu berani bersaing langsung dengan keluarga Xiao? Kamu bahkan tidak takut pada Xiao Yichen. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan seorang kurir? Berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Direktur Ye, aku benar-benar tidak berpura-pura. Aku hanya tahu sedikit. Kungfu kucing berkaki 3, itu saja. Tapi kau sudah begitu terbuka dan jujur padaku. Dan menjanjikanku begitu banyak. Tidak mungkin. Hanya karena aku tidur dengan putrimu kan? Jika putriku tidak menyukaimu, harusnya dari dulu aku buang kamu ke sungai buat makan ikan. Lufan, selama kamu berjanji padaku, syarat-syarat yang baru saja saya sebutkan itu, segala keluarga Ye ini akan menjadi milikmu. Aku tidak menginginkannya. Pendaftaran pernikahanku dengan Ye Xihan hanya untuk memenuhi tanggung jawab. Keluarga Ye dan grup Yunya tidak pernah menjadi milikku. Aku bahkan tidak pernah menginginkannya. Jadi aku menolak. Kamu tidak menginginkannya, keluarga Ye kami. Meskipun sekarang agak bobrok. Tapi, setidaknya adalah perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar di pasar. Kamu menolaknya begitu saja. Semakin tidak mampu seseorang, semakin sedikit tanggung jawab yang dimilikinya. Aku akan menanggung tanggung jawabku. Adapun yang bukan milikku, aku tidak peduli. Direktur Ye, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Lufan, Kamu akhirnya memutuskan untuk keluar. Aku kira kamu akan tinggal di sana sepanjang hari. Andai aku bisa. Aku hanya takut bahwa saat aku keluar, sebotol cuka tertentu akan meledak. Aku membenci. Siapa yang cemburu? Apa yang kalian bicarakan tadi di dalam? Tidak banyak. Dia menyuruhku untuk menjagamu baik-baik. Dan bahwa keluarga Ye akan diberikan kepada akulah yang bertanggung jawab. Dia adalah seseorang yang tidak pernah pulang. Bagaimana mungkin dia memberitahumu hal-hal ini? Apakah kamu menerima keuntungan darinya? Jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Hai, Tuan Muda Lu. itu kau. Kau orangnya Bai Feng. Tuan Muda Lu, cepat pergi selamatkan kakak Bei. Dia ditangkap oleh orang-orang Xiao Yichen. Di mana Bai Feng? kalau tak mau mati, jangan ikut campur urusan orang. Segera pergi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao telah bertindak melawan kakak Bei. Nah, apa kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Aku beri kau 1 menit. Jika kau tidak pergi, Translated and mati. narrated by M Media. Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana Bai Feng? Kakak Bai ada di klub Heavenly Palace. Hari ini, Xiao Yichen mengundang kakak Bai untuk pergi ke klub Istana Surgawi untuk makan dan diskusi. Saudari Bai khawatir itu adalah perjamuan Hongmen. Jadi dia tidak mengizinkan saya pergi. Saya baru saja menerima kabar 1 jam yang lalu. Sesuatu terjadi di klub Istana Surgawi. Tuan Muda Lu, tolong, selamatkan saudari Bai. Sekarang, hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Xihan, kau urus tempat ini. Lalu cari Bibi. Dan bantu dia mengobati lukanya. Aku akan pergi bersamamu. Perjamuan Hongmen Xiao Yichen itu jebakan untuk Bai Feng. Situasinya pasti sangat berbahaya. Xiao Yichen datang untukku. Tidak akan berbahaya jika aku pergi bersamamu. Kau, Sedangkan untuk Yaji, aku akan mengirim seseorang untuk menjaganya. Ayo cepat pergi. Kalau kita lambat, Bai Feng makin dalam bahaya. baik. Tianlang, bawahan Xiao Yichen. Tianyin, bawahan Xiao Yichen. Bai Feng, mengapa kamu repotkan dirimu sendiri? Kau harus melawan keluarga Xiao kami. Apakah reputasi keluarga Xiao kami tidak cukup kuat? Atau sayapmu sudah mengeras? Dan kau ingin terbang sendiri? Apapun yang ingin kau lakukan, datang saja padaku. Kau pikir kau siapa?
Jika kau tidak masih berguna, kau pasti sudah mati sejak lama. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kau Wei Feng bahkan rela untuk seorang anak yang muncul dari entah dari mana melakukan begitu banyak hal. Aku ingin melihat apa yang begitu istimewa darinya. Zhao Yechan. Apapun yang kau inginkan, langsung saja padaku. Jangan sentuh tuan muda Lu. Lihatlah waktu. Sudah hampir waktunya. Zhao Yechan. Aku di sini. Biarkan dia pergi. Kau suruh biarkan dia pergi. Aku langsung ikut. Betapa memalukannya itu bagiku. Tuan muda Lu, cepat pergi. Ini adalah jebakan yang dia pasang. Diam. Pertama, ada Ye Zihan ini. Dan kemudian ada Bai Feng ini. Lu Fan, kemampuan macam apa sebenarnya yang kau miliki? Sehingga membuat begitu banyak orang membantumu? Sangat sederhana. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Shao pernah mendengar pepatah, dia yang memiliki jalan akan mendapat banyak bantuan. Orang yang tersesat akan dapat sedikit bantuan. Kau sebut aku orang yang tersesat? Lalu, apakah kau tahu bahwa di Jiangzhou, keluarga Xiaoku adalah jalan? Keluarga Xiaoku adalah surga itu sendiri. Bagaimana tepatnya kamu bisa melepaskannya? Biarkan dia pergi. Kau tinggalkan dia. Lalu jadilah peliharaanku. Dan mungkin aku akan mempertimbangkannya. Biarkan dia pergi. Kamu, Kau ingin dia menceraikanku. Apa kau sudah mendapat izinku? The film was translated and narrated by M Media. Astaga. Apakah Bai Feng ini atau dia? Kau pilih. Bagaimana jika aku menginginkan keduanya? Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Ye Xihan, Bai Feng. Aku menginginkan semuanya. Kau Lu. Membuat pilihan membutuhkan kekuatan. Apel. Oh benar, aku belum memperkenalkanmu. Kedua orang ini, aku secara khusus membawa mereka dari Asia Tenggara. Mereka adalah pembunuh yang kundang. Mereka membunuh orang semudah membunuh ayam. Tuan muda Lu, jangan khawatirkan aku. Nyawaku tidak penting. Mereka menangkapmu agar aku muncul. Akulah yang melibatkanmu. Hanya semut-semut. Kau istirahat sebentar. Aku akan segera membawamu keluar. Mulut besar sekali. Mari kita tangani kedua orang ini dulu. Nah, bersiaplah untuk membayar kesombonganmu. Mati. Semua dengarkan. Aku beri kau 1 menit. Potong salah satu lenganmu sendiri. Dan kau bisa pergi hidup-hidup. Jika tidak, mati. Nah, dari mana kamu merangkak keluar? Sangat sombong. Sisa setengah menit. Nah, pamer itu ada harganya. Waktu habis. Ya, karena kamu mencari mati, maka akan kukabulkan. Saudara-saudara, serang. Bacok dia sampai mati. Sekumpulan semut. Sekarang giliran kalian berdua. Apa kalian akan mengurusnya sendiri? Atau aku yang akan membantu kalian? Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Karena kamu sangat pandai berkelahi. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Tianlan, cepat. Bunuh dia. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Ini, tidak. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Kebenaran ada di depan matamu. Jangan mendekat. Keluarga Xiaoku adalah keluarga kaya raya teratas di Jiangzhou. Jika aku mati, keluarga Xiaoku pasti tidak akan melepaskanmu. Begitukah? Keluarga kaya raya teratas. Jangan pukul. Tidak berani memukulmu. Begitukah? Lalu bagaimana dengan keluarga Ye? Ya.
Kau hanyalah seorang kurir bau, bebas dari kekhawatiran. Tapi bagaimana dengan keluarga Yi-nya? Jika aku mati, bisakah keluarga Yi-nya menahan balas dendam keluarga Xiaoku? Takut sekarang kan? Benar begitu. Semua orang tahu bahwa Ye Zhihai dan kamu Lu Fan datang ke tempatku hari ini. Jika aku mati, bisakah keluarga Ye menahan balas dendam keluarga Xiao? Keluarga Xiao akan segera menyerang keluarga Ye dan melancarkan serangan. Silakan, aku tidak takut. Kau, Karena aku bisa mendukung keluarga Ye yang pertama. Aku bisa mendukung keluarga Ye yang kedua. Bahaya ini. Aku bersedia menanggungnya bersamamu. Keluar. Terima kasih banyak atas jasa penyelamat hidup, Tuan Muda Lu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Masalah ini, aku awalnya yang melibatkanmu. Baru-baru ini, aku sudah mengikuti Shihan. Zhao Yichen tidak punya cara untuk menggunakan Shihan melawan keluarga Xiao. Jadi dia hanya bisa berurusan denganku dulu. Ini semua karena kemampuanku terlalu buruk. Aku tidak bisa membantumu. Hei, tidak apa-apa. Entah itu Zhao Yichen atau keluarga Xiao, aku bisa menangani mereka semua sendiri. Selama waktu ini, kau harus pulih dulu. Setelah aku berurusan dengan keluarga Xiao, kau akan The menjadi film was kaisar bawah tanah translated Jiangzhou. and narrated by- Kakak Fan, Nona Ye baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Apa kamu benar-benar tidak akan menemuinya? Tidak, dia bahkan tidak ingin melihat kita. Mengapa aku harus pergi? Kakak, sebenarnya kamu dan Nona Ye cukup serasi. Lihat, dia cantik. Temperamennya baik, dan yang terpenting, dia baik hati. Lihat, sayang sekali kalian berdua. Ye Sena, The film was translated and Ulfa, narrated datanglah by ke tempat M. keluarga Media. Ye. apakah ada sesuatu di rumahmu? Omong kosong. Kenapa aku memanggilmu jika tidak ada apa-apa? Xiao Yichen datang ke keluarga Ye untuk melamar. Zhao Yichen pergi ke rumahmu untuk melamar. Mengapa aku harus pergi? Dasar bodoh, apa kamu benar-benar akan membiarkan Zihan menikah dengannya? Terakhir kali, kamu membiarkan Zihan terluka. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Tahukah kamu saat kamu meninggalkan rumah sakit, Zihan menangis sepanjang malam. Jika kamu membiarkannya menderita lagi kali ini, aku akan mencincangmu. Aku. Kakak Fai, ada apa? Zhao Yichen pergi ke keluarga Ye untuk melamar. Ini. Xiao Yichen ini benar-benar bersikeras menikahi Nona Ye. Bukankah dia sudah dipecundangi? Apakah dia benar-benar tidak takut orang lain menggosipkannya di belakangnya? Fugui, ayo pergi. Ayo kita rebut pengantinnya. Zhao Xixiao, ketua keluarga Xiao. Kakak Ye, Ye Bicho, paman kedua Ye Shihan. Zihan, aku dengar kau baru saja keluar dari rumah sakit. Aku secara khusus datang dari luar negeri untuk membawakanmu beberapa hadiah. Kebalan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Xiao. Itu hanya penyakit ringan. Tidak perlu hadiah. Zihan, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Tidak perlu sungkan begitu. Liu Jie, bibi kedua Ye Shihan. Benar. Jaihan, Anda dan Yichen akan segera bertunangan. Jangan terlalu menjaga jarak. Bibi kedua, aku rasa aku tidak setuju untuk bertunangan dengan siapapun. Zihan, jam berapa sekarang? Kau masih saja mengamun di sini. Tuan Muda Xiao unggul dalam segala aspek. Dia jauh lebih luar biasa darimu. Bagimu untuk bisa menikah dengannya, itu hasil dari kebaikanmu di kehidupan lalu. Hargailah berkah yang telah kau terima. Pernikahanku, aku akan membuat keputusan sendiri. Tidak perlu paman dan bibi khawatir. Tuan Muda Xiao, aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Silakan pergi. Zithaehan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dari mana kau mendapatkan pacar? Kau adalah anggota keluarga Yi kami. Pernikahanmu diputuskan oleh keluarga kami. Kapan giliranmu untuk membuat keputusan? Kau hanya bisa menikahi Tuan Muda Xiao di kehidupan ini. Tuan Muda Xiao, aku benar-benar minta maaf. Baru saja, Zihan, hanya bercanda. Tolong jangan pedulikan. Paman, kau terlalu serius. Aku tahu Zihan sedang bercanda denganku. Ini juga salahku karena terlalu sibuk belakangan ini dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Tuan Muda Xiao, aku tidak bercanda denganmu. Aku akan menekankannya lagi.
Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak punya keberuntungan itu untuk menikah ke keluarga Xiao. Tolong jangan buang waktumu padaku lagi. Ye Jihan, kau sudah keterlaluan. Yi Jaehan, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tidakkah Anda menyadari tindakan Anda? Tidakkah Anda tahu sendiri? Tuan Muda Zhao tidak membenci Anda. Anda seharusnya bersyukur malah. Tapi Anda masih ngomong-omong kosong di sini. Mencoba membuat kami marah. Bibi kedua, urusan saya. Sungguh tidak butuh perhatianmu. Kakak Ye, Jihan sepertinya sedang emosional. Astaga, Ketua Xiao. Aku benar-benar minta maaf. Ini kelalaian kami dalam mendisiplinkan. Mohon maafkan kami. Masalah hari ini. Kau tidak bisa senaknya. Pernikahan ini diputuskan oleh keluarga. Kau harus setuju suka atau tidak. Apakah ini benar-benar diputuskan oleh keluarga? Atau diputuskan olehmu? Bukankah kamu hanya ingin aku menikah dengannya, agar keluarga ia bisa menempel padanya? Tidak sopan. Perlu didisiplinkan. Jika ayahmu tidak akan mendisiplinkanmu, aku akan melakukannya untuknya. Pukul, silakan bunuh aku. Bagaimanapun, aku lebih baik mati daripada menikah. Kau, Keributan apa ini? Apakah kalian sedang membahas menjual putri kalian demi kemuliaan? Lufan, bajingan. Apakah orang-orang di luar makan kotoran? Bagaimana mereka membiarkan kurir itu masuk? Lufan, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Hei, mengapa pergi? Aku di sini untuk merebut pengantinnya. Bajingan. Siapa kau? Dia adalah Lufan. Jeti itu Anda, dasar bajingan. Beraninya Anda datang ke keluarga Yi kami lagi. Yi Jaehan, The film apakah was Anda memanggil translated mereka ke sini? and Dasar narrated anak by durhaka. Media. Apakah Anda mencoba membuat keluarga Yi kami mati? Diam, berisik sekali. Nenek tua gila. Anda berani menghina saya. Nah, Nyonya tua ini hari ini. Kau sebaiknya diam. Aku tidak punya kebiasaan memukul wanita. Jika Anda punya nyali, coba pukul saya kalau begitu. 2 orang pengantar, bajingan, berani datang ke keluarga Yi kami dan memamerkan kekuatan Anda. Ini benar-benar keterlaluan. Apa kau makan bawang putih? Mulutmu bau sekali. Kau bajingan. Kau berani membuat masalah di keluarga Yi kami? Apa kau bosan hidup? Kau juga diam. Siapa yang baru saja memukul Sihan? Jangan khawatirkan aku. Kamu harus cepat pergi dengan Fugui. Aku bertanya siapa yang memukulnya. Aku memukulnya. Sebagai junior, tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Bukankah seharusnya dia? Bajingan, kau berani memukulku? Apa? Aku tidak bisa memukulmu. Ucapkan satu kata lagi. Dan aku akan menghajarmu habis-habisan. Beraninya. Kau berani menyentuh wanitaku. Keluarga yang begitu tidak manusiawi. Lebih baik tidak tinggal. Mulai sekarang, ikuti aku. Aku akan mendukungmu. Berhenti. Dan siapa kau? Lufan, berpura-pura tidak mengenalku. Apakah itu sangat menarik? Apa kau terkenal? Apa aku perlu mengenalmu? Jadi ini Tuan Muda Xiao. Maafkan aku. Aku kira itu hanya orang sembarangan. Kau berandang. Bagaimana bisa kau berbicara kepada Tuan Muda Xiao seperti itu? Segera berlutut dan sujud minta maaf kepada Tuan Muda Xiao. Idiot. Tapi bagus kau ada di sini. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Hari ini, aku secara resmi memberitahumu. Ye Xihan adalah wanitaku. Tolong menjauhlah darinya mulai sekarang. Jika aku mengetahui kau mengganggunya lagi, semua akibat akan kamu tanggung sendiri. Dan kalian semua. Jika ada di antara kalian, di masa depan, berani menggunakan pernikahan wanitaku untuk mencari keuntungan bagi keluarga Ye, aku jamin aku akan menggulingkan seluruh keluarga Ye kalian. Jangan ragukan kata-kataku. Aku serius dengan ucapanku. Nat, kau berani menghina Tuan Muda kami? Kau mencari mati. Hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Jika kau ingin bertarung, cepatlah. Sebentar lagi, aku masih harus mengajak wanitaku berbelanja. Jangan buang waktu kita, baiklah. Anak muda, jangan terlalu sombong. Orang tua ini akan berurusan denganmu? Orang tua, apa kau yakin ingin bertarung? Tidakkah kau takut punggungmu terkilir? Berhenti bicara omong kosong. Kamu berani begitu lancang hari ini. Memprovokasi keluarga Xiao. Orang tua ini juga ingin tahu betapa cakapnya Anda. Ambillah. Kau. Kakak Van, kau benar-benar terlalu luar biasa.
Anda berani menyentuh seseorang dari keluarga Xiao. Apakah Anda mencari mati? Anda benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bagaimana, Tuan Muda Xiao? Kau masih mau panggil lebih banyak orang? Jika kau ingin memanggil mereka, aku akan menunggumu di sini. Tapi tolong panggil beberapa yang terampil untuk datang. Aku enggan melawan sekelompok semut sekecil itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka Jiang Zhou memiliki pemuda seperti itu. Sosok sepertimu. Kau benar-benar membuka mataku. Kakak Ye. Mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Pernikahan antara Xiao Qin dan Nona Ye bisa dibicarakan di lain hari. Ketua Xiao, aku benar-benar minta maaf. Di lain hari, aku pasti akan membawa Jihan untuk meminta maaf secara langsung. Apa kau sudah terbiasa menjadi budak? Kau menganggap kata-kataku seperti kentut, bukan? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Ye Xihan adalah wanitaku. Mulai sekarang. Kalau ada yang berani memikirkan dia lagi, aku jamin kalian akan menyesalinya seumur hidup. Anak muda, emosimu benar-benar sesuatu. Di Jiangzhou, tidak ada yang berani berbicara. Kepada keluarga Xiao kami seperti ini. Hari ini, kau akan membayar harga untuk perkataan dan perbuatanmu. Baiklah, kau dipersilakan kapan saja untuk datang mencariku. Tuan Muda Xiao. Oh ya. Biarkan aku memberimu pengingat. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kau bisa langsung datang kepadaku. Tapi jika kau berani menyentuh siapapun di sisiku lagi, aku jamin aku akan menghabisimu. Lufan, kita akan segera bertemu lagi. Kita akan segera bertemu lagi. Di rumah, makan sedikit akan baik-baik saja. Mengapa kita harus datang ke restoran? Ini. Bukankah aku baru saja membawa Xihan pulang? Dan kita belum benar-benar makan enak bersama. Mari kita sedikit berfoya-foya hari ini. Jihan, Anda sudah merebutnya. Kembali. Kapan kalian berdua berencana untuk punya anak? Ya, Bibi, aku hanya tidak tahan dengan jenis perselisihan keluarga kaya ini, itu saja. Jangan bicara omong kosong. benar, Bibi. Aku belum memaafkannya. Maaf saya terlambat. Shiksuan. Jihan. Ini adalah. Dia adalah Bai Shiksuan. Dia adalah direktur rumah sakit rakyat pertama Jiangzhou. Operasi terakhirku dilakukan olehnya. Keluarga Bai. Direktur Bai. Dia bukan dari Jiangzhou kan? Bibi, izinkan aku memperkenalkanmu. Dia sahabat terbaikku. Dia dari ibu kota kekaisaran. Operasi terakhirku. Itu semua berkat dia. Lufan. Kamu juga sudah bertemu dengannya. Sangat berkesan. Ayo pergi. Oh benar, Jihan. Saya lupa bertanya kepada Anda. Bagaimana Anda mengenal mereka? Dia yang kuceritakan padamu terakhir kali. Yang mengantarku pulang saat aku mabuk. Pria itu, apa? Pelankan suaramu. Anda tidak bercanda kan? Maksud Anda? Dia yang mengambil keperawanan Anda, pria itu. Itu dia. Jihan. Hidupmu sangat sulit. Apakah Anda mengenal Lu Fen? Apakah Anda tahu orang seperti apa dia? Bagaimanapun saya melihat bibinya. Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Dia juga bukan orang biasa. Apa maksud Anda? Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi aku selalu merasa mereka berdua datang ke Jiangzhou. Seolah untuk melarikan diri dari sesuatu. Aku sudah kirim orang buat selidiki dia sebelumnya. Aku hanya bisa menemukan informasi dari 2 tahun terakhir. 2 tahun sebelumnya kosong. Kosong. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kalau aku membantumu menyelidiki? Lupakan saja. Selidiki lebih jauh, hasilnya tetap sama. Apa rencanamu selanjutnya? Zhao Yichen tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku juga tidak tahu. Nona Ye, Shiksuan, kebetulan sekali. Wu Yuji, tuan muda tertua keluarga Wu. Kau juga makan di sini? Siapa orang ini? Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, dia seharusnya adalah tuan muda keluarga Wu. Wu Yuji. Baru saja memusnahkan keluarga Xiao. Dan sekarang datang seorang tuan muda dari keluarga Wu. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan dulu. Shiksuan,
Astaga, kita benar-benar berjodoh. Bertemu di sini juga. Apa aku pesan ruang pribadi di sebelah juga? Dan kita bisa berdiskusi dan makan siang bersama. Wu Yuji, aku tidak mengenalmu. Silakan lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Jangan ganggu kami. Jika kau tidak mau pergi, apakah kau keberatan jika aku menambahkan satu set peralatan makan di sini? Ya, aku tahu. Aku memberitahumu lagi. Jangan ganggu kami. Jaehan dan aku ada yang perlu dibicarakan. Silakan pergi sekarang juga. Nona Bai, cukup. Apa statusmu? Apa status Tuan Muda Ji kami? Mengingat status Tuan Muda Ji kami, agar dia bersikap sangat sopan kepadamu, kau seharusnya bersyukur. Tidakkah kau tahu berapa banyak wanita di Jiangxia yang berusaha keras hanya untuk makan bersama Tuan Muda Ji kami? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Nona Bai, tahu diri. Kau harus sadar, jika kau membuat Tuan Muda Ji tidak senang, satu panggilan telepon darinya bisa membuatmu kehilangan posisi direktur ini. Kau bodoh. Posisi direktur itu ditunjuk langsung oleh Tuan Kota. Keluarga Wumu tidak pantas mengambilnya. Ketua Ye, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan muka. Aku sarankan kau diam. Bagaimana jika aku tidak diam? Ketua Ye, sebaiknya kau bersikap masuk akal. Meskipun kau masih nona muda tertua dari keluarga Ye, tapi zaman sudah berubah. Kau seharusnya jelas tentang situasi muka. Kau seharusnya mengurus urusanmu sendiri dulu. Jika saat ini, sesuatu yang lain terjadi padamu, aku yakin Tuan Muda Zhao mungkin tidak akan peduli padamu lagi. Wu Yuji, jika kau berani menyentuh Jaehan, aku jamin kau akan menyesalinya. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menyesal. Wu Yuji, Jaehan dan aku akan makan. Silakan pergi sekarang juga. Shixuan, bagaimana jika aku bersikeras makan bersamamu? Wu Yuji, jangan cari masalah. Ya ampun, aku sama sekali tidak takut masalah. Jangan paksa aku untuk marah. Adus, kau akan marah. Aku belum pernah melihatmu marah. Biarkan aku melihat seperti apa dirimu saat marah. Wu Yuji, jangan keterlaluan. Ye Jihan, apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Aku menyuruhmu diam. Apa kau tidak mengerti? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, jangan paksa aku untuk berurusan denganmu. Kau adalah bunga layu. Dan kau benar-benar berpikir, kau adalah harta berharga Xiao Yichan. Wu Yuji, The film diam. was translated Ulangi and lagi, narrated berani by kamu. M Media. Bagaimana jika aku mengatakannya lagi? Kau hanya murahan. Kubis yang bagus dirusak oleh babi. Kau berani memukulku? Bokak, kau mencari mati. Siapa yang kau sebut babi? Kau benar-benar berani. Kau adalah kesayangan Ye Jihan. Kau baru tahu. Jadi itu kau. Beraninya kau. Apa kau percaya? Aku jamin kau tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Aku akan membunuhmu dalam 3 hari. Lupakan 3 hari, hari ini. Aku mungkin selesai makan dalam setengah jam. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Itu cukup waktu untuk memanggil orang kan? Baiklah, kau punya nyali, bocah. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku akan memakai margamu. Lu Fen, kau terlalu impulsif. Meskipun apa yang dia katakan sedikit kasar, kau seharusnya tidak memukulinya seperti itu. Mungkin kau tidak tahu, keluarga Wu, bagi Jiangzhou, apa artinya dengan kekuatan keluarga Wu mereka, jika mereka ingin berurusan denganmu. Kau tidak merasa kasihan padanya kan? Lu Fan, kenapa mulutmu sangat menyebalkan? Sixuan mengkhawatirkanmu. Lelucon itu sama sekali tidak lucu. Orang-orang dari keluarga Wu seharusnya segera tiba. Jika aku jati kau, aku pasti akan meninggalkan tempat ini sekarang. Aku baru saja membantumu keluar dari situasi sulit. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Terima kasih. Tapi kau tetap harus segera pergi. Keselamatanku tidak membutuhkan kalian berdua yang tidak berdaya. Wanita lemah untuk khawatir. Jika kau takut mendapat masalah, kau bisa pergi dulu. Lu Fan, keluarga Wu bukan keluarga kecil. Terlebih lagi, Bibi masih di sini. Bagaimana kalau kamu membawa Bibi dan pergi dulu? Jangan khawatir, Jaehan. Dengan Xiao Fen di sini, aku akan baik-baik saja.
Bibi. Jaehan, ikut denganku sebentar. Shiksuan, bagaimana kalau kamu pergi saja? Jaehan, apakah kau menyukai Lufin sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Wu Yuji, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika dia memanggil orang nanti, maka akan merepotkan. Kalau begitu ikut denganku. Lufin benar. Kita berdua, yang tidak berdaya, tetap di sini, hanya untuk pamer. Aku tidak bisa pergi. Dia mendapat masalah dengan Wu Yuji, karena dia menyelamatkanku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Shiksuan, kamu kembali dulu. Aku akan menelponmu. Setelah aku selesai menangani ini, bagaimana kau akan menanganinya? Pengaruh keluarga Wu, bisakah kau benar-benar melawannya? Di keluarga Yi, selain ayahmu, tidak ada yang mau peduli padamu. Bahkan jika ayahmu ingin membantumu, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Belum lagi keluarga Xiao. Keluarga Xiao bahkan tak akan peduli padamu. Mustahil kau akan memohon pada keluarga Xiao. Masalah ini, bisakah kau menyelesaikannya? Satu-satunya gunamu tetap di sini adalah untuk berbagi kesulitan dengannya. Aku benarkan. Astaga. Kelihatannya dia memang si gunung es tercantik di kota Jing. Ternyata ini dia, kecantikan dingin nomor 1 di Jiangcheng. Benar-benar telah jatuh cinta. Shiksuan, jam berapa sekarang? Kamu masih bercanda denganku. Kamu harus cepat pergi. Jika kamu tidak segera pergi, akan terlambat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Masalah ini dimulai karena aku. Jadi serahkan padaku. Bibi, bagaimana kalau kamu dulu naik taksi kembali sendiri dengan aku di sini? Selama bersama Kakak Fan, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mentraktirmu makan malam besok. Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Bochan, aku memberitahumu. Orang-orang keluarga Wuku sudah tiba. Bahkan jika kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku sekarang, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Dan kedua jalang itu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyiksamu. Pelayan Wen, kenapa hanya kau yang datang? Di mana orang-orang yang kau bawa? Tuan Muda Ji, ayahmu menyuruhku membawamu pulang. Dengar baik-baik pertanyaanku. Aku bertanya padamu, di mana orang-orang yang kusuruh kau bawa? Tuan Muda Ji, mohon tenangkan amarahmu. Kau seharusnya menjawab panggilan patriar dulu. Hai, Tuan Muda Wu. Jangan pergi. Bukankah kau akan berurusan denganku hari ini? Kau bocah, kau tunggu saja. Bibi. Kau jelas tahu bahwa Bai Shiksuan bisa menyelesaikan masalah ini. Mengapa kau masih menyuruhku bertindak? Kekuatan keluarga Bai cukup besar. Jika kau bisa menjalin hubungan dengannya, itu akan bermanfaat bagimu di masa depan. Direktur Bai, aku sudah merepotkanmu hari ini. Bibi, kau terlalu sopan. Tapi kau memukuli Wu Yuji. Sampai seperti itu, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kau harus lebih berhati-hati. Aku akan menunggu di sini saja, sampai dia datang dan membalas dendam padaku. Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan keselamatan Bibi. Tolong pertimbangkan itu. Jika bukan karena Jaehan, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Apa yang dikatakan Direktur Bai? Tidak ada. Bibi, Jaehan memberitahuku bahwa kau tidak enak badan akhir-akhir ini. Jika kau tidak keberatan, aku bisa memeriksa nadimu. Ya, Bibi, keterampilan medis Shiksuan sangat bagus. Kamu harus mencobanya dengan cepat. Kalau begitu aku akan merepotkan Direktur Bai. Shiksuan, bagaimana ini? Bibi, apakah kau terluka? Ini semua sesuatu dari dulu sekali. Itu tidak serius lagi. Shiksuan, apakah ada cara untuk mengobatinya? Saya saat ini tidak dapat membuat diagnosis pasti. Saya perlu memberikan Bibi pemeriksaan lebih lanjut. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut saya ke rumah sakit. Saya akan memberikan Anda pemeriksaan seluruh tubuh. Pergi ke rumah sakitmu tidak ada gunanya. Namun, fakta bahwa kau bisa tahu Bibi tidak sehat menunjukkan kau punya sedikit keahlian. Kau belum mempermalukan rumah sakitmu. Bagaimana Anda tahu saya tidak punya cara? Jika aku bilang tidak ada gunanya, ya tidak ada gunanya. Jika penyakit Bibi semudah itu disembuhkan, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Anda, Direktur Bai, jangan berdebat dengan Xiaofen. Dia berkulit tebal. Anda tidak bisa menang lawannya. Tubuh saya tahu sendiri. Butuh waktu untuk pulih perlahan. Jadi saya tidak akan merepotkan Anda untuk khawatir. Bibi, kenapa kamu tidak mencobanya saja? Semua orang bilang tidak bisa disembuhkan. Jika kau benar-benar ingin membantu Bibi,
maka temukan bahan obat tertentu. Jika kau bisa menemukannya, itu baru keahlian sejati. Ramuan obat jenis apa? Rumput air liur naga. Rumput air liur naga. Apa itu? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Itu hanya berarti pengetahuanmu terlalu terbatas. Jika kau bisa menemukan rumput air liur naga, anggap itu utang besar dariku padamu. The film was translated Tidak tertarik. and narrated Beri by saya M waktu Media. sebulan. Saya akan memberi Anda jawaban. Shiksuan, Shiksuan. Bibi, aku akan membujuknya dulu. Setelah masalah ini selesai, aku akan datang mengunjungimu lagi. Silakan. Baik, Tuan muda Lu, aku sudah menemukannya. Petunjuk yang kau inginkan. di mana itu? Aku menemukan bahwa orang-orang yang menyerangmu dan Nona Lu waktu itu tampaknya terhubung dengan keluarga Xiao. Dan tepatnya 2 tahun lalu, mereka mulai bangkit. Baiklah, aku mengerti. Keluarga Xiao lagi, selalu keluarga Xiao. Karena kau berulang kali mencari mati, maka jangan salahkan aku. Apa yang terjadi? Apa? Bukan apa-apa, hanya beberapa masalah sepel. Biasanya, perhatikan sedikit lebih. Sedangkan Anda sekarang, Anda sudah muncul di mata berbagai keluarga besar, terutama orang-orang seperti Zhao Yishan. Apapun yang bisa mereka lakukan, Anda harus menghindari. Insiden seperti Jehan terjadi like. Aku mengerti. Bibi, harap tenang. Kau harus fokus pada pemulihan lukamu. Untuk sisanya, aku yang akan mengurusnya. Keluarga Xiao, utang kita. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Kau berani mencuri pengantinku. Lufan, untuk apa yang terjadi hari ini? Aku akan membuatmu membayar harganya. Begitukah? Tuan muda Xiao, bagaimana kau berniat membuatku membayar? Bagaimana kau bisa masuk? Ini rumahku. Aku tahu, dan justru karena ini rumahmu. Itulah mengapa aku sengaja datang mencarimu. Kalau tidak, bukankah aku datang sia-sia? Apa yang kau inginkan? Untuk menyelesaikan urusan denganmu, tentu saja. Penjaga, penjaga, penjaga. Tuan muda Zhao, jangan buang-buang tenagamu. Orang-orang itu sudah kurus. Beifan, perempuan tak tahu diuntung. Posisi yang kau raih hari ini, akulah yang memberikannya padamu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku hanya akan mengajukan pertanyaanku sekali. Tidak ada jawaban, atau jawaban yang salah. Dan kau akan menanggung akibatnya. Baiklah, 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 baiklah. 2 tahun lalu, apakah keluarga Xiao menerima perintah untuk memburu 2 orang? Ya. Siapa identitas pihak lain? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Aku akan memberitahumu. Seseorang bernama Master Budil. Dia mencari 2 orang. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Master Buddha, benar. Ya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau tahu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Aku dari keluarga Xiao. Apa nilai seorang tuan muda tertua dari keluarga Xiao? Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki Master Buddha ini. Aku ingin melihat sejauh mana jangkauannya. Ya, Nah. Zhao Yongyi, ayah dari Zhao Yizhen. Nah. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Selidiki untukku. Temukan pembunuh yang membunuh putraku. Aku akan membuatnya tercabik-cabik. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Patriark, kami sudah mencari di seluruh ruangan. Kami tidak menemukan sesuatu yang berguna. Apa? Apa kau bocah kecil? Putraku dibunuh. Kau tidak bisa menemukan satu petunjuk pun? Benar-benar tidak becus. Jika kau tidak menemukan pembunuhnya dalam sehari, aku akan membuat kalian semua dikubur bersamanya. Pergi selidiki. Ya. Nan, kau meninggal begitu tragis. Wanita yang kau dambakan seumur hidup. Sampai mati pun, kau tak akan pernah menyentuhnya. Kau pasti tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir. Ayah pasti akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membuat Lu Fan dan Ye Zihan The dikubur film was bersamamu. translated and narrated by M Media. Master Buddha,
Halo, Budeha. Orang dari dulu itu sudah ditemukan. Bagus. Sangat bagus. Buddha. Lufan, aku akhirnya menemukanmu. Begitu aku menangkapmu, aku akan membawamu pulang demi hadiah itu. Tuan Muda Lu, kau mencariku? Mengenai Master Buddha, seberapa banyak yang kau tahu? Tuan Buddha, dia adalah Raja Bawah Tanah Jiangzhou. Dia adalah penyokong dana di balik keluarga Xiao. Kedudukan keluarga Xiao saat ini sepenuhnya karena dukungannya. Namun, aku dengar dia sedang menyiapkan jamuan ulang tahun malam ini. Pesta ulang tahun. Benar, sebagai Raja Bawah Tanah, dia akan mengundang secara luas semua tokoh terkemuka Jiangzhou untuk merayakan ulang tahunnya. Pada jamuan ulang tahun malam ini, semua tokoh terkemuka juga akan hadir. Master Buddha, benarkah? Baiklah, siapapun yang berani menyakiti bibiku, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Pesta ulang tahun malam ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Apa yang kalian berdua rencanakan? Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Apa mungkin aku menyimpan rahasia darimu? Apakah kalian menganggapku bodoh? Kalian berdua, kata-kata menyembunyikan sesuatu dariku hampir tertulis di seluruh wajah kalian. Serius kamu kira aku nggak bisa bedain? Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau rencanakan di belakangku? Kami memang tidak menyembunyikan apa-apa darimu. Bai Feng dan aku hanya mengobrol di sini. Jadi kau tidak akan memberitahuku. Kalau begitu jangan datang mencariku lagi. Sihan, beri aku beberapa hari lagi. Setelah aku teliti masalah ini secara menyeluruh, aku pasti akan menjelaskan semuanya kepadamu. Bai Feng, Zhao Yichen sudah mati sekarang. Keluarga Zhao mungkin akan mengambil tindakan nekat. Kirim beberapa orang untuk melindungi Sihan. Kau harus memastikan keselamatannya. Lu Fan, jika bajingan ini tidak datang untuk menebus kesalahannya, sekali, bukan dua kali, aku sama sekali tidak akan memaafkannya. Lu Fan, kau bajingan. Bai Feng, ikuti dia. Anggota keluarga Xiao sangat mungkin akan bertindak melawannya. Kau harus secara pribadi memastikan keselamatannya. Pergi sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lu Fan ini tidak datang menebus kesalahan pun tak masalah, tapi dia bahkan berani tepat di depanku terlibat dengan si rubah Bai Feng itu. Dia benar-benar membuatku marah sampai mati. Mulai sekarang, jangan harap aku akan memaafkannya lagi. Kalian semua, apa yang kalian inginkan? Hei, apa yang kau lakukan? Aku membeli mobilnya. Ada 1 juta di kartu itu. Kata sandinya, 66. Hei, apa maksudnya itu? Hei, bukankah ini menantu dari keluarga Ye? Kenapa dia tidak ada di rumah mencuci dan memasak? Dan apa yang dia lakukan di perjamuan ulang tahun Master Buddha? Di mana Master Buddha? Keluar sini. Lufan, bukankah kau dan wanita itu, Ye Shihan, akan dikuburkan bersama putraku? Apa yang kau lakukan di perjamuan ulang tahun Master Buddha? Untuk mengantarmu pergi. Sombong, aku bahkan belum datang mencarimu, dan kau sudah menyerahkan dirimu ke hadapanku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas kematian putraku. Sejak hari kau melukai bibiku dan memburu kami, kau seharusnya sudah tahu bahwa akhir seperti ini menantimu. Hari ini, kau dan Master Buddha, mereka yang melukai bibiku, tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Betapa sombongnya. Master Buddha adalah Raja Bawah Tanah Jiangzhou. Kau ingin kami membayar harganya. Apa kau pikir kau memiliki kemampuan itu? Apakah aku punya kemampuan ini? Kau akan segera tahu. Di mana Master Buddha? Keluar sini, sekarang. Lancang. Di wilayah Master Buddha, kau berani bersikap begitu sombong. Aku akan membiarkanmu merasakan sekarang juga apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung kami. Tangkap dia. Lufan, aku tahu kau sangat pandai bertarung. Untuk menghadapimu, aku secara khusus mengundang 2 master. Mereka semua adalah pembunuh bayaran top. Hari ini, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Serang dia untukku. Bicaralah, mengapa kau tidak bicara? Kau tak takut sampai terdiam oleh 2 ahli hebat yang kupekerjakan kan? Saking takutnya kau bahkan tidak berani bersuara. Jika kau akan bertindak, lakukan dengan cepat. Jangan berlama-lama. Seperti seorang gadis. Baiklah, kau benar-benar ingin mati. Pergi tangkap dia. Apakah aku punya kualifikasi sekarang? Lufan, kau memang petarung yang bagus. Apa gunanya bisa bertarung? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Istri Anden, Ye Shihan, ada di tanganku. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, patuhi aku dengan patuh. Bajingan. Kau berani menculik istriku.
Ayo, tunjukkan padanya. Tidak menyangkakan, Lufan, istrimu benar-benar jatuh ke tanganku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Bajingan, sebaiknya kau lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah hidup di dunia ini. Lufan, jika kau punya nyali, bunuh aku. Lihat, kau sudah mengambil nyawaku sekarang. Apakah istrimu masih akan hidup? Bajingan, kau bermain api. Apa kau pengecut? Apa gunanya bisa bertarung? Orang tak berguna sepertimu. Tidak peduli seberapa hebat kau bertarung, hanya akan diinjak-injak di bawah kakiku. Aku menasihatimu untuk menghadapi kenyataan. Jika kau tidak ingin istrimu mati, berlututlah di hadapanku sekarang juga. Kau mencari mati. Ya, aku memang mencari mati. Jadi kenapa? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana bocah itu, Ye Shihan, akan mati pada akhirnya. Bajingan, jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau masih keras kepala bahkan sekarang. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut di hadapanku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. 1, Aku sangat marah sekarang. 2, 3, seseorang. Telepon. Kirim video. Tunjukkan pada pria tak berguna ini bagaimana istrinya dipermainkan sampai mati olehku. Tidak perlu merepotkan Patriarch Shaw dengan telepon. Aku datang sendiri. Shihan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya, kakak Bai muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku. Baguslah kau baik-baik saja. Bagus sekali. Ye Shihan, bagaimana kau bisa di sini? Di mana orang-orang yang kukirim untuk menangkapmu? 2 orang rendahan yang kau kirim itu, aku hanya menggerakkan jariku dan membereskan mereka. Sekarang mereka seharusnya ditangkap dan dikurung di penjarakan. Bai Feng, kau hanya bos bawah tanah kecil. Namun kau berani menyentuh orang-orangku. Keluarga Xiaoku didukung oleh Master Budil. Selama dia mau, dia sanggup memusnahkan keluargamu dalam waktu singkat. Tuan Buddha keluarga Xiao. Setelah malam ini, keduanya akan dihapus dari daftar. Kau bicara omong kosong. Keluarga Xiaoku adalah bawahan Master Budil. Bahkan dalam 300 tahun lagi, keluarga Xiaoku tidak akan pernah binasa. Pemikiran yang muluk-muluk. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Aku hanya ingin kau melihat bagaimana Master Buddha sendiri dihancurkan sampai mati olehku. Bukan hanya kau, tapi juga istrimu, Ye Shihan. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Permusuhan di antara kita tidak dapat didamaikan. Tidak bisa didamaikan. Bajingan, kau tidak layak mengandalkan dukungan Master Buddha. Kau bertindak tanpa batas. Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana pendukungmu secara pribadi dihancurkan sampai mati olehku. Master Buddha, keluar sini. Lufan, kau benar-benar mencari mati. Kau telah menyinggung Master Budil. Dia akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Lufan, ayo kita pergi dulu. Master Buddha adalah kaisar bawah tanah Jiangzhou. Dengan kekuatannya, keluarga Ye kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja bersamaku di sini. Tapi ku dengar mereka bilang, status Master Buddha di Jiangzhou adalah mutlak. Kita benar-benar tidak bisa melawannya. Ayo cepat pergi. Mau pergi sekarang? Terlambat. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Master Budil. Lufan berani menghadiri jamuan keluarga Buddha lagi. Mengoceh omong kosong, menghina Master Budil. Hari ini hanya ada satu jalan, kematian. Bahkan jika Yesus datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua orang tua bangka, belum mati juga. Bagaimana mungkin aku pergi? Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana pendukungmu secara pribadi dihancurkan sampai mati olehku. Master Buddha akan segera tiba. Aku ingin melihat ketika Master Buddha tiba, apakah kamu masih akan sombong begitu? Master Buddha, keluar sini sekarang. Lu Hontai, putri Master Buddha. Anak muda, jangan terlalu sombong. Lufen, bukankah Anda mencari Master Buddha? Silakan. Shihan, kau dan Bai Feng tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Dengar, di sana sangat berbahaya. Bai Feng, jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Menurutku kau seharusnya sekarang memberi Lufen sedikit kepercayaan. Dia pasti akan baik-baik saja. Master Buddha, saya sudah membawa orangnya. Master Budil, dia adalah Lufan. Benar, apakah kamu tahu
Mengapa aku mengundangmu untuk bertemu? Apa yang ingin aku lakukan? Untuk dipukuli sampai mati olehku. Nah, Anda mencari mati. Hei, Lufan, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Hari ini aku memanggilmu dan Patriarch Xiao untuk datang bersama, tepatnya untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan Patriarch Xiao. Adapun kedua keluargamu, tidak perlu bertarung sampai mati. Mari kita lupakan masalah ini di sini. Untuk melancarkan segalanya, anggap saja kamu memberiku, Master Budil, sedikit muka. Karena menghormatimu, Jadi, kamu tidak berencana untuk memberiku muka. kau pikir kau siapa? Sampai pantas aku memberimu muka. Nah, jangan terlalu sombong. Orang yang duduk di hadapanmu adalah bos bawah tanah Jianshen. Dengan satu kata darinya, dia bisa menghancurkanmu menjadi debu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Masalah antara kedua keluargamu ini akan berakhir di sini. Mari kita lancarkan segalanya. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Aku akan mengakhiri hidupmu. Jangan terlalu sombong. Aku bilang, aku akan menghabisi garis keturunan keluarga Xiao. Dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Nah, jangan terlalu mendominasi. Hati-hati jangan sampai tersandung di tempat yang mudah. Nasibmu akan sama dengan orang tua itu dari keluarga Xiao. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Hanya seorang bocah berani berbicara kepadaku, Master Budal, seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Apakah kalian ingin mati satu persatu? Atau sekaligus? Lufan, apakah kamu benar-benar akan menentangku? Sejak saat kau menyebabkan bibiku terluka, aku bersumpah, kecuali aku membalas dendam, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Nah, kamu sombong dan angkuh. Kamu ingin melawanku. Kamu tidak pantas. Serang dia dan beri dia pelajaran. Ya, berani berbicara kepada saya, Master Buddha, seperti itu. Anda pikir Anda siapa? Sekarang, katakan padaku, apakah aku layak atau tidak? Nah, aku memperingatkanmu. Jangan mendekat lagi. Berisik. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Bagaimana aku tahu The tanpa film was mencoba? translated Kau hanyalah setumpuk and tulang tua narrated dengan by sisa Ed hidup yang Media. tidak banyak. Mengapa kau tidak membiarkanku berlatih padamu? Aku awalnya berencana menunggu beberapa hari sebelum datang mencari masalah denganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu malah bergerak sendiri karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Maka jangan salahkan aku karena menangkapmu dan mempersembahkanmu kepada orang itu untuk hadiah. Dengan hanya keterampilan biasa-biasa saja ini, itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan. Bahkan tidak cukup bagiku untuk berlatih. Lufan, kamu jelas bisa membunuhku. Mengapa kamu meninggalkanku dengan satu napas? Membunuhmu itu mudah, tapi yang ingin aku lakukan, lebih dari sekadar membunuhmu. Katakan padaku, masalah ini. Siapa yang menghasutmu? Siapa yang mengirimmu untuk menangkapku? Jika kamu harus menyalahkan seseorang, maka salahkan takdir besar yang kamu bawa. Selama aku menangkapmu, aku tidak hanya bisa mendominasi dunia bawah, tetapi juga menjadi Raja Jiangzhou. Mendominasi Jiangzhou, apakah itu yang dijanjikan keluarga Long padamu? Sebagai hadiah, karena menangkapku. Bicara. Dari faksi keluarga Long mana kamu berasal? Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Long yang menghasutku? Seharusnya aku adalah pewaris keluarga Long. Kamu bilang, bagaimana aku tahu? Apa kau baik-baik saja? Sihan, kenapa kamu di sini? Bibi memberitahu ayahku bahwa dia akan mencari Master Buddha. Jadi kami mengikuti. Master Buddha, Anda akhirnya jatuh ke tangan saya. Saya ingin melihat kemana Anda akan lari selanjutnya. Kemana melarikan diri? Singkirkan pikiran picikmu. Dengan kami di sini, kamu tidak bisa melarikan diri. Situasinya telah berubah. Lufan kembali. Sialan, tidak bisa menghentikannya. Apa yang baru saja dia lakukan? Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan. Sekarang keluarga Long seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Xiaofin, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Karena tidak bisa disembunyikan, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Aku akan kembali ke ibu kota. Darah dibayar darah. Sihan, tinggal di sisiku akan sangat berbahaya. Apakah kamu masih bersedia mengikutiku? Aku mau.